Halo semuanya, selamat datang di video laporan akhir magang kami. Kami dari Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Dalam video ini, kami akan membagikan pengalaman seru kami loh terkait hasil penelitian kami selama magang di Pulau Dewata, Bali. Saya Rama. Saya Gracia. Dan saya Cantik, kami magang di PT Wisesa Inti Semesta atau lebih dikenal dengan Rumah Konservasi Kunang-Kunang. Topik yang kami angkat kali ini cukup menarik, yakni alternatif penggunaan sodium polyacrylate sebagai media terhadap keberhasilan breeding kunang-kunang dan rearing larva terrestrial Abscondita sp. Terdengar ilmiah sekali bukan? Tapi tenang, kami akan menjelaskan dengan bahasa yang santai. Yuk simak perjalanan kami. Teman-teman sadar nggak sih kalau kunang-kunang sekarang ini makin susah untuk ditemui? Berdasarkan data IUCN, populasi mereka terus menurun karena alih fungsi lahan dan polusi cahaya. Padahal, mereka adalah indikator lingkungan yang sehat. Betul banget. Nah, salah satu upaya melestarikannya adalah dengan breeding kunang-kunang atau pembiakan dan rearing larva atau pemeliharaan. Tapi ada masalah clays-nya nih. Biasanya media yang dipakai itu tanah atau kapas. Tetapi media konvensional ini cepat kering dan kelembabannya nggak stabil. Kalau medianya kering, larva kunang-kunang bisa mati dehidrasi. Kalau terlalu basah, malah jamuran. Ribet kan? Makanya kami mencoba inovasi baru menggunakan sodium polyacrylate atau SAP. SAP ini adalah polimer yang bisa menyerap air ratusan kali lipat dari beratnya dan menyimpannya dalam bentuk gel. Hipotesis kami, media ini bisa menjaga kelembapan lebih stabil, steril, dan bikin telur kunang-kunang lebih mudah diamati dibandingkan pakai tanah biasa. Kegiatan kami berlangsung dari 28 Juli sampai 5 September 2025. Lokasinya asik banget, di Tegal Duku Camp, Desa Taro, Gianyar. Udaranya masih segar dan lingkungannya cocok buat habitat kunang-kunang. Prosesnya dimulai dengan berburu di malam hari. Sekitar jam 7 malam, kami sampling kunang-kunang dan larva Abscondita di area konservasi. Seru loh, mata harus jeli melihat kedipan cahaya di balik semak-semak. Setelah dapat sampel, kami bawa ke laboratorium. Di sini, kami membagi penelitian jadi 2 bagian, breeding kunang-kunang dan rearing larva. Untuk breeding kunang-kunang, kami siapkan 2 terarium. Satu menggunakan media tanah sebagai kontrol yang diisi sebanyak 1/4 volume terarium serta ditambahkan 1 tangkai tanaman, dan satu lagi menggunakan media sodium polyacrylate sebagai perlakuan dengan takaran 40 gram SAP dibanding 400 ml air, serta ditambahkan 1 tangkai tanaman, lalu dilapisi kain nonwoven di bagian atas media. Nah, setiap terarium, kami masukkan 2 betina dan 3 jantan kunang-kunang, lalu diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya lampu. Selanjutnya, dilakukan monitoring setiap hari selama 2 minggu. Jika induk jantan dan betina sudah mati, artinya induk betina sudah bertelur. Lalu dilakukanlah proses moving and counting eggs kunang-kunang. Serta jangan lupa, kunang-kunang yang sudah mati diawetkan menggunakan resin loh, kemudian disimpan dalam insect box. Sedangkan untuk rearing larva, disiapkan 12 jar yang terdiri dari 3 jar kontrol. Masing-masing berisi 1 larva instar 1, instar 3, dan instar 5 yang dilapisi dengan kapas lembab, serta 9 jar perlakuan, di mana masing-masing jar berisi 1 larva instar 1, 1 larva instar 3, dan 1 larva instar 5 dengan 3 kali ulangan, di mana media sodium polyacrylate menggunakan takaran 2 gram banding 20 ml air. Kemudian dilapisi dengan kain nonwoven, lalu diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya lampu. Selanjutnya, setiap hari dilakukan monitoring harian terhadap kondisi media, dan setiap 2 hari sekali dilakukan pemberian pakan larva, serta monitoring survival dan molting rate larva. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu hasilnya. Siapa yang menang? Media tanah atau media sodium polyacrylate? Untuk breeding, ternyata medium sodium polyacrylate menang telak. Di media tanah kami baru menemukan telur di hari ke-8 sebanyak 26 butir. Tapi di media SAP, hari ketiga induknya sudah bertelur dan totalnya kami dapat 87 butir telur. Wow, jauh banget ya bedanya. Kenapa bisa gitu sih?
Pertama, karena media SAP menjaga kelembapan lebih stabil dalam jangka waktu yang lama. Jadi induk kunang-kunang lebih nyaman buat bertelur sehingga prosesnya lebih cepat. Selain itu, karena medianya bening, telurnya yang kecil warna kuning pucat itu jadi gampang banget dihitung. Sebaliknya, media tanah memiliki kelembapan yang cenderung cepat berubah dan sulit dikontrol, sehingga kurang ideal untuk mendukung aktivitas reproduksi, serta media tanah yang berwarna gelap dan memiliki tekstur yang tidak rata, membuat telur sulit untuk ditemukan, sehingga berpotensi menyebabkan ketidaktepatan dalam pencatatan jumlah telur. Kedua, media SAP jauh lebih aman karena sifatnya yang sintetis, steril, dan tidak menyediakan sumber nutrisi bagi organisme lain, sehingga lingkungan media menjadi lebih terkontrol dan bebas dari kemungkinan adanya gangguan predator. Sedangkan media tanah, keberadaan mikrofauna atau serangga kecil yang secara alami terdapat dalam tanah dapat menjadi predator telur kunang-kunang. Dan yang terakhir, itu dapat dipengaruhi dari kondisi fisiologis induk betina kunang-kunang sendiri. Karena individu yang digunakan berasal dari habitat alaminya melalui proses sampling, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa sampel betina tersebut sebelumnya sudah melakukan perkawinan dengan jantan lain di alam atau bahkan sudah bertelur sebelum disampling. Tapi, ceritanya berbeda terjadi di riring larva. Iya, sayangnya, untuk membesarkan larva, media SAP punya tantangan berat. Hasil pengamatan yang telah dilakukan selama 22 hari dengan dua parameter utama, yaitu survival rate dan molting rate, menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara media kontrol dan media perlakuan. Pada media kontrol berupa kapas, tingkat kelangsungan hidup atau survival rate larva diperoleh sebesar 100% pada instar 1, 3, dan 5. Sebaliknya, pada perlakuan dengan media sodium polyacrylate diperoleh nilai survival rate sebesar 66,67% pada instar 1 dan instar 3, meskipun pada instar 5 tingkat kelangsungan hidup tetap mencapai 100%. Penyebab utamanya adalah jamur. Karena SAP sangat lembab dan kaya akan air, sisa pakan yang nggak habis jadi cepat berjamur dan menginfeksi larva kecil. Jadi, untuk riring, kapas yang lembab masih lebih aman. Sementara itu, parameter molting rate pada kedua media sama-sama menunjukkan nilai 0%. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui siklus hidup larva Abscondita sp yang umumnya memerlukan waktu relatif panjang untuk menyelesaikan satu kali fase pergantian kulit. Beberapa penelitian sebelumnya melaporkan bahwa proses molting pada larva kunang-kunang termasuk genus Abscondita berlangsung dalam rentang 30 hingga 60 hari tergantung pada kondisi lingkungan, ketersediaan pakan, serta kualitas media pemeliharaan. Oleh karena itu, periode pengamatan yang hanya dilakukan selama kurang dari 1 bulan menjadi tidak cukup untuk mengamati terjadinya molting atau pergantian kulit pada larva. Selama sebulan lebih di sini, banyak banget hal baru yang kami pelajari. Skill teknis jelas nambah, dari mulai teknik sampling serangga di alam liar, bikin media breeding kunang-kunang, dan media riring larva, sampai manajemen data penelitian. Tantangannya juga nggak main-main. Tantangan terbesar aku sih pas ngitung telur. Telurnya tuh kecil banget. Di media tanah, kita harus teliti memisahkan antara butiran tanah dan telur. Kalau aku, tantangannya waktu ngadepin jamur di media SAP itu. Kita belajar bahwa inovasi itu nggak selalu mulus. Ide menggunakan SAP sangat bagus untuk breeding kunang-kunang, tapi butuh treatment anti jamur yang ekstra juga kalau mau dipakai buat riring larva. Dan pastinya, pengalaman kerja tim dan adaptasi lingkungan baru di Bali jadi nilai plus yang nggak bakal kami lupakan. Jadi, kesimpulannya, media sodium polyacrylate sangat unggul dan direkomendasikan untuk proses breeding kunang-kunang. Media ini terbukti mempercepat waktu bertelur, yaitu pada hari ketiga, dan menghasilkan jumlah telur yang jauh lebih banyak, yaitu sebanyak 87 butir telur, dibandingkan media tanah yang hanya 26 butir dan baru muncul pada hari ke-8. Namun, untuk riring atau pembesaran larva, media kapas basah terbukti masih lebih aman dengan survival rate mencapai 100%. Media SAP kurang optimal untuk larva instar awal karena kelembabannya yang tinggi, memicu pertumbuhan jamur dari sisa pakan, yang menurunkan tingkat kelangsungan hidup larva. Terakhir, mengenai molting rate atau tingkat pergantian kulit. Kedua media sama-sama menunjukkan hasil 0%. Hal ini terjadi bukan karena kegagalan media, melainkan karena durasi pengamatan kami yang hanya 22 hari belum cukup untuk mencapai siklus alami pergantian kulit larva Abscondita sp, yang normalnya membutuhkan waktu 30 hingga 60 hari.
Dengan demikian, berdasarkan hasil breeding kunang-kunang dan riring larva terrestrial Axcondita sp yang diperoleh, mengindikasikan bahwa penggunaan media sodium polyacrylate berpotensi sebagai media alternatif dalam mendukung breeding dan rearing Axcondita sp, namun tantangan pada proses rearing berupa tingginya kelembapan dan adanya sisa pakan yang dapat meningkatkan risiko pertumbuhan jamur. Jika faktor eksternal ini dapat diminimalkan, maka media sodium polyacrylate berpotensi menjadi media yang lebih unggul dibandingkan media kapas, sehingga keberhasilan penggunaan media ini sangat ditentukan oleh pengelolaan lingkungan mikrohabitat, terutama dalam menjaga kebersihan media untuk mencegah kolonisasi organisme oportunistik. Baiklah, demikian laporan akhir magang kami. Kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak PT Wisesa Inti Semesta dan Tegal Duku Camp yang telah memfasilitasi magang kami. Terima kasih juga kepada pembimbing lapangan kami, Bapak Iwayan Wardika, dan dosen pembimbing kami, Bapak Dr. Dira Satika. Semoga penelitian kecil kami ini bermanfaat bagi rumah konservasi kunang-kunang yang ada di Indonesia. Lestari alamku, lestari kunang-kunangku. Sampai jumpa!